Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdausi, perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang spektrum elektromagnetik. Nah, spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Gelombang elektromagnetik ini meliputi cahaya, sinar X, mikrogelombang, gelombang radio, sinar gamma, dan yang lainnya. Berbagai gelombang elektromagnetik ini cuma berbeda dalam panjang gelombang dan frekuensinya saja. Jenis-jenis spektrum elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang radio yaitu satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan berbentuk saat objek bermuatan listrik dari gelombang osilator atau gelombang pembawa yang dimodulasi dengan gelombang radio pada suatu spektrum elektromagnetik, dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. 2. Gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro yaitu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. 3. Gelombang inframerah atau infrared. Inframerah yaitu radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya yang tampak, tapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Nah, radiasi inframerah ini mempunyai jangkauan 3 order dan juga mempunyai sebuah panjang gelombang di antara 700 nm sampai 1 mm. Contoh selanjutnya, contoh spektrum elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang radio yang dipakai stasiun TV radio untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. Kedua, gelombang mikro yang biasanya digunakan dalam microwave dan pesawat radar. 3. Sinar inframerah pada remote dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Keempat, sinar cahaya. Penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran dan telekomunikasi. 5. Sinar ultraviolet yang pemancar utamanya adalah sinar matahari. 6. Sinar X biasanya untuk menganalisis struktur kristal dan dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. 7. Sinar gamma yaitu untuk mensterilkan peralatan medis. Selanjutnya ada rumus gelombang elektromagnetik, yaitu C sama dengan 1 per akar, itu bisa dilihat ya. Nah, terus ada contoh soalnya nih. Gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 2,810⁸ meter per sekon jika primitivitas mediumnya 12,76 kali 10⁻⁻7 Wb per AM. Tentukan permeabilitas medium tersebut. Nah, tuh diketahuinya itu C-nya 2,8 kali 10⁸ meter per sekon, terus itunya 12,76 kali 10⁻⁻7 Wb per AM. Terus yang ditanyakan permeabilitas mediumnya. Nah, itu jawabnya itu dengan cara yang tadi, rumus yang tadi. Terus seperti ini ya, hasilnya dapat diperoleh 2,7 kali 10⁻⁻3 Wb per AM. Nah, terus selanjutnya ada penerapan dalam bidang bioteknologi. 1. Ada inframerah. Sinar inframerah. Kondisi-kondisi kesehatan dapat didiagnosis dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Foto inframerah khusus disebut termogram yang digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang sendi, dan kanker. Dan radiasi inframerah dapat juga digunakan dalam alarm pencuri. Kedua, ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet diperlukan dalam asimilasi tumbuhan dan dapat membunuh kuman-kuman penyakit kulit. 3. Ada sinar X. Sinar X ini dapat digunakan dalam bidang kedokteran untuk memotret kedudukan tulang dalam benda, terutama untuk menentukan tulang yang patah.
Penggunaan sinar X yang terlalu lama dapat menyebabkan jaringan sel-sel manusia rusak. Terus selanjutnya teknologi pada bidang bioteknologi. Saat ini adanya gelang kesehatan menjadi tren penggunaan inframerah. Dengan memanfaatkan inframerah jarak jauh, gelang tersebut dapat berpegang dalam pembersihan dalam tubuh dan pembasmian kuman atau bakteri. Pancaran panas yang berupa pancaran sinar inframerah dari organ-organ tubuh dapat dijadikan informasi kondisi kesehatan organ tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi dokter dalam mendiagnosis kondisi pasien. Selain itu, pancaran panas dalam intensitas tertentu dipercaya dapat digunakan untuk proses penyembuhan penyakit seperti penyakit cacar. Nah, yang terakhir, permasalahan kontekstual. Pengaruh radiasi gelombang elektromagnetik terhadap kesehatan manusia. Pengaruh radiasi gelombang elektromagnetik terhadap kesehatan manusia. Istilah radiasi sering dianggap menyeramkan, membahayakan, dan mengganggu kesehatan, bahkan keselamatan. Padahal di sekitar kita banyak sekali radiasi. Radiasi pada dasarnya adalah suatu cara perambatan energi dari sumber ke lingkungan tanpa membutuhkan panas. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.